teman-teman YouTube, ini akhirnya aku bisa kasih ke kalian update tentang how I use this MacBook Pro. This is day 1, hari pertama, dan kemarin itu aku sempat cas ini laptopnya itu sampai 99%, dan sekarang aku udah pakai dari kemarin subuh sampai hari ini, nggak aku cas lagi, dan udah menyelesaikan satu video ini. Itu baterainya masih tersisa 38% ya, di sini 38%. Jadi menurutku ini quite strong, tapi I have no idea apakah memang karena aku makainya yang kayak terlalu lama ngeditnya, karena kan aku masih penyesuaian ya teman-teman, dari biasanya ngedit di iPad terus harus pindah ke laptop, jadi banyak fitur-fitur yang tersembunyi sebenarnya aku nggak tahu dan baru aku temukan juga. Dan di sini aku ngeditnya pakai CapCut aja, CapCut yang free ya. Cuman di sini memang aku udah join yang pro, jadi kayak beberapa efek dan lain-lain itu bisa digunakan gitu. Dan so far nggak ada masalah, semuanya di sini runningnya oke, nggak ada yang macet, nggak ada yang aneh-aneh lah, pokoknya semuanya oke gitu. Nah kita lihat sedikit cuplikannya. Welcome back to my YouTube channel with me, Yosi. I know it's been a while. Yap, seperti yang teman-teman lihat, gak ada delay, gak ada lag, gak ada apa-apa, semuanya oke. Nambahinnya aku paste dan lain-lain juga nggak susah. Jadi ini menurutku oke banget. Nah, total video nanti yang akan aku upload kemungkinan sore ini ya, itu di 17 menitan teman-teman. Kita lihat dia berapa lama sampai downloadnya. Oke, sekarang kita coba export ya. Nah, ini export name, aku ganti aja namenya ke unboxing. Unboxing, udah. Terus video ininya biasa aja sih ya. Oke, terus export. Nah, di sini kan masih keluar export error kan, karena jaringannya memang lagi bermasalah. Sebentar, aku coba lagi ya. Nah, di sini aku agak bingungnya. Ini udah terkonek, di sini terkonek, tapi di sini keluar gambar pentung. Jadi bagaimanakah yang benar? Atau kita coba download sekali lagi ya. Export. Oke, kita export dulu. Nah, ini masih nggak bisa teman-teman. Oke, wait, I'll be right back. Dan aku bakalan kasih update ke kalian ini what's happening. Oke. Jadi memang sumber jawaban kita semuanya adalah ada di Titi, karena dia baru aja pegang cuman sekali, terus udah bisa lagi dong wifi-nya. Baiklah, sekarang mari kita coba. Kenapa? Itu tadi itunya konfigurasinya Cece matiin. Jadi... Oh ya, aku kan nggak tahu ya. Oke, nah sekarang mari kita coba download ya. Oke, moment of truth, apakah benar-benar Titiku bisa memperbaiki ini? Kita ekspor. Oh, dan dia bisa. Wow, ya ampun, ya. Padahal ini yang punya laptop siapa ya? Yang punya laptop siapa? Tapi yang ngerti pakainya siapa ini? Aduh. Hai teman-teman YouTube, jadi ini dia itu pakai MacBook Pro-nya. Kemarin malam aku sengaja cas ini laptopnya di 91%. Kemudian aku tinggalin, nggak aku matiin, cuman di sleep doang. Dan paginya aku cek ini masih 91%, which is berarti ini udah teruji, memang dia itu baterainya oke banget. Dan yep, seperti yang kalian lihat, desktopku ini aku bikin as simple as that aja, nggak perlu terlalu rame-rame. Yang penting di sini ada si kalender untuk remind kita apa aja. Kemudian ada jam, ya ini ada kayak baterai shown gitu. Ada widget-widget ya yang baru. Terus di sini ada beberapa folder kayak untuk folder FK ku, ada untuk folderku sendiri, sama ada Koko Cici Jatim. Nah, untuk slide barnya ini sendiri aku sembunyiin di bawah. Kalau misalkan nggak aku turunin ke bawah mouse-nya, dia nggak akan muncul, jadi nggak mengganggu pemandangan. Dan ininya bisa digedein semua. Nah, untuk ininya sendiri, untuk gimana caranya atau settingnya, kalian bisa ke setting. Kemudian di sini bakalan ada macam-macam pilihan ya. Nah, untuk membuat tampilan yang jauh lebih kreatif, kalian bisa ke desktop and dock. Nah, di sini ini kalian bisa adjust. Aku bakalan bikin video komplitnya habis ini, oke? Oke teman-teman YouTube, jadi ini
video bagaimana how do I decorate this desktop. Actually ini nggak serame itu, seperti yang teman-teman bisa lihat backgroundnya cuman warna biasa. Ini aku pilih yang warna pink yang soft gitu. Terus di sini juga ada beberapa gadget, widget seperti yang tadi aku bilang. Kemudian bagaimana caranya, kita mulai dulu satu-satu dari bagaimana caranya kalian menyembunyikan desk di bawah ini, atau dock ya mereka bilangnya. Itu kalian pergi aja ke setting, ini sistem setting, dia bakalan keluar seperti ini. Nah kalian pergi ke desktop and dock. Nah kemudian kalian harus nyalain ini automatically hide and show the dock. Kalau kalian matiin, dia bakalan tetap ada di sini terus. Tapi kalau misalkan kalian nyalain, dia bakalan kalau nggak disentuh atau mousepad kalian nggak dikebawahin, itu nggak bakalan keluar. Kenapa kok aku bikin kayak gini? Supaya ya nggak mengganggu aja gitu, nggak mengganggu kalau misalkan lagi banyak tap-tap gitu. Kemudian untuk magnification, ini kalian bisa bikin ininya jadi gede kecil sesuka kalian. Misalkan ini small, ya udah dia bakalan jadi super kecil. Oh ini bakalan off ya, sebentar ya. Ini misalkan segini. Nah ini bahkan nggak gerak sama sekali. Jadi mungkin harus agak lebih gede. Nah kayak gini. Kemudian kalau kalian mau yang paling gede juga bisa, di yang paling large. Gini deh jadinya. Tapi aku suka yang di ukuran tadi, yang masih kelihatan semua but still okay. Ya kelihatannya segini. Ini masih kegedean. Nah segini. Oke, nah ini enough. Nah kayak gini. Itu untuk yang pertama. Kemudian ya cara atur widgetnya tinggal ke kalian pakai dua jari di trackpadnya, kemudian klik, nanti bakalan keluar seperti ini. Kalian pilih di edit widgets. Nah ini tinggal kalian taruh aja nih kalian mau apa aja di sana. Nah ini kebetulan aku udah sambungin sama Gokal sama kalender yang ada di iPad, jadi bisa. Oke. Seperti ini. Nah terus next, ini gimana caranya mengganti emoticon ini menjadi gambar. First thing out yang kalian butuh adalah gambar dengan latar belakang yang udah gak ada. Jadi bisa aja lewat PNG, ataupun kalau kalian mau, kalian bisa cari gambarnya di Google, as simple as that. Kemudian di remove background, atau kalian bisa juga pakai Canva, terus Canvanya di save under yang ada transparansinya gitu. Nah kemudian ini ya aku kasih contoh di sini. Nah kemudian pergi ke foldernya, sama pakai dua jari tap lagi, terus get info. Nah di get info ini bakalan muncul something like this. Nah kalau udah kayak gini, kalian bisa dari ini langsung aja di drag ke samping seperti ini. Kemudian kalian ada keluar tanda plus, terus kalian biarin. Nah langsung deh dia bakalan keganti seperti di sini gitu teman-teman. Jadi ini super kiowo sekali dan ini sangat simple sekali. Semoga bisa membantu ya, dan aku bakalan update kalian di next berikutnya tentang apakah ini worth it dan bisa digunakan dengan mudah, khususnya kayak misalkan aplikasi yang mudah-mudah yang everyday kita pakai seperti Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint. See you. Hai teman-teman semua, finally kita sudah menggunakan si MacBook Pro 14 inch ini M3 selama kira-kira 1 mingguan. Dan bagaimana perasaannya? Well, menurutku ini sangat useful, dan juga dari upgrade-nya dia yang ke sebelum-sebelumnya hingga yang sekarang, aku pun sendiri perlu banyak belajar, dan masih ada beberapa yang aku miss juga ya. Seperti yang teman-teman bisa lihat, aku biasanya lebih tanya ke adekku, kayak ini gimana nih caranya Ti, kayak gitu kan. Dan menurutku yang very helpful juga adalah si chargernya ini, karena magnetnya ini cukup kuat, dan juga bahan yang baru ini aku suka banget sih feelsnya ketika memegang gitu ya.
Terus apakah laptop ini bisa kalian gunakan for daily? Absolutely yes jawabannya, karena dia bisa tahan literally up to 22 jam lebih. Kalau misalkan kalian pakai editing aja itu bisa tahan seharian, dan kalau kalian cuma pakai kerja biasa, Word dan lain-lain itu bahkan bisa sampai 2 hari gitu. Jadi kalaupun bisa nggak ngecas gitulah ya. Habis itu ngecasnya juga cukup cepet, nggak terhalang yang aneh-aneh gitu. Dan juga untuk ngecasnya sendiri cukup cepat dan nggak memakan waktu yang banyak dan bisa dibawa kemana-mana. Dan karena apa ya, again sih aku suka banget sama chargernya yang kali ini. Next aku bakalan kayaknya sih beli, kalian tahu kan ada yang kayak kepala gitu, kepala colokan yang bisa wattnya cukup gede tapi dia bisa di sharing gitu. Nah kalau ini kan internasional nih ujungnya yang punya aku, chargernya, jadi kemana-mana aku harus bawa kayak extender gitu loh supaya bisa kecolokan ke colok Indo. Tapi kalau beli kepalanya yang bisa muat banyak macam itu kan kita cuman perlu si Type-C-nya doang gitu. Jadi kayaknya in the future itu bakalan really helpful dan bakalan aku beli juga. Terus kalau untuk tadi udah bahas Word dan lain-lain, itu works really well di ini laptop. YouTube juga oke, nggak ada masalah yang lain-lain. Terus apa lagi ya? Ya Zoom, kemudian Netflix dan lain-lain, it works perfectly okay. Dan ini pokoknya laptop ini adalah di luar dari spek, atau mungkin karena aku upgrade ke ini tuh udah lama ya. Jadi sebelumnya kan udah tahun yang lama banget tuh MacBook Pro-nya. Terus tiba-tiba dapat yang MacBook Pro yang terbaru 2024 ya, maybe. Jadi aku merasa kayak ini sudah sangat mumpuni gitu loh ya, bahasa Indonesia, kayak udah bisa mencakup semua everyday daily living. Dan memang aku rasakan, oh ya, dan ini kan bisa disambungin sama WhatsApp dan lain-lain kan. Jadi somehow aku tuh melupakan HP-ku gitu. Aku melupakan HP-ku dan lebih berpindah ke sini, kayak baca chat, balesin chat dan lain-lain gitu. Bahkan untuk mengirim file dan lain-lain itu juga sangatlah mudah. So ya, itu adalah review singkat dari aku. Is it buy or bye-bye? Menurutku adalah yes, buy. Kalau emang kalian sangat membutuhkan laptop untuk menunjang kegiatan sehari-hari kalian. Tapi kalau misalkan kalian yang sebelumnya upgrade-nya pun masih belum terlalu jauh sama yang sekarang, kayaknya ditunda dulu aja, karena pun setiap tahun kan pasti ada keluar yang baru ya. We never know about technology, but for sure kalau teman-teman membutuhkan laptop yang kalian bisa buat editing video, kemudian everyday working space dan lain-lain ya, I definitely recommend this laptop for you. Dan khususnya si widget filter yang ada di sini itu sangat membantu kita untuk nge-reminder kita setiap harinya, dan bisa kalian custom, jadi nggak membosankan. Kesannya gitu aja teman-teman, dan semoga kalian suka dengan review yang singkat ini. Well, I know I'm not really professional untuk membahas semua spek yang ada di sini, cause like I said, aku bukanlah seorang reviewer gadget ataupun teknologi apapun, tapi ini adalah review jujur dari seorang yang sehari-harinya bikin konten, kemudian bikin kerjaan di kampus sebagai mahasiswa kedokteran dan lain-lain. Jadi ya, oke, teman-teman, terima kasih banyak untuk selalu mendukung channel Yesi. Dan pastikan kalian juga sudah subscribe dan juga sudah likes, atau juga bisa kalian komen. Oh ya, jangan lupa juga kalian komen-komen di bawah kalau kalian sudah punya gadget yang sama seperti aku, maksudnya si laptop ini. Ya bolehlah kalian komen bagaimana perasaan kalian ketika pertama kali unboxing ini, dan juga gimana sekarang kalian menggunakannya. Boleh banget, kita bisa diskusi di bawah. Dan juga jangan lupa follow Instagram aku @vyesi, karena biasanya I upload a lot of things of my daily living there. Jadi kita bisa lebih keep in touch. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe dan juga like, tinggalkan komen pastinya, dan sehat selalu. See you on my next video. Bye bye.